Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya, juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Kasus KM50 yang ditangani Irjen Sambo minta diusut lagi. Ada hal janggal mirip tewasnya Brigadir J. Oh, ternyata Irjen Verdi Sambo ini juga yang menangani kasus KM50 kan? Bener ya? Ada hubungannya nggak sih Irjen Sambo sama KM50 nih? Makanya Habib Bahar tadi di sidang itu ngomong begitu ya. Nah, siapa yang bohong sekarang? Siapa yang bohong? Yang berkaitan, nggak bisa tidur enak lu. Kita baca dah dulu beritanya nih. Dari Tribun News.com Selasa 9 Agustus 2022. Nama mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tengah ramai diperbincangkan seusai kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya mencuat. Banyak masyarakat yang mengaitkannya dengan peristiwa KM50 yang menewaskan 6 laskar FPI di tol Jakarta Cikampek. Masyarakat meminta agar kasus tersebut diusut kembali lantaran ada kejanggalan. Diketahui dalam menangani kasus KM50, Irjen Verdi sudah menjabat sebagai Kadif Propam. Oh iya kan, itu kan ada anggota juga yang ditahan itu ya, yang akhirnya dibebaskan di persidangan katanya membela diri. Apakah ada hubungannya sama Kadif Propam nih? Dan ini di wilayah Kapolda Metro Jaya. Nih, gue berharap ya Kapolda Metro Jaya juga akan diperiksa nih. Ya karena dalam wilayah, sesuai dengan KEP, kode etik polisi di dalam wilayahnya ini. Kala itu ia mengerahkan 30 anggota tim Propam untuk mengungkap kasus tersebut. Irjen Verdi menegaskan keterlibatan divisi Propam dalam kasus ditembaknya 6 anggota Laskar FPI bukan karena indikasi pelanggaran. Namun mereka bertugas memeriksa penggunaan kekuatan sudah sesuai perkap atau belum. Dalam mengusut kasus yang juga menjadi perhatian masyarakat itu, Irjen Verdi saat itu melakukan pengawasan dan analisis bersama Propam Polri. Nah, anggotanya sendiri digituin, meninggal Brigadir J. Terus penyidikannya beliau tentang KM50 kita mau percaya? Itu sama, ini kurang lebih ada konferensi pers juga. Tapi ada yang lucu. Waktu KM50 itu kan kejadiannya di Karawang, itu wilayahnya Polda Jabar itu yang gua tahu. Karawang itu Jawa Barat. Itu Kapolda Metro ikut konferensi pers. Ikut konferensi pers. Tapi kejadian di rumah Irjen Verdi Sambo, mana Kapolda Metro Jaya? Pak Fadil kemana itu? Pak Fadil kemana? Waktu kejadian Irjen Verdi Sambo ini. Bahkan kelihatan seperti berpelukan. Ya, kelihatan seperti berpelukan. Bukan seperti berpelukan, kelihatan berpelukan. Sampai salah gue. Ini kemana nih? Wah, ini. Kasus KM50 berakhir dengan sidang putusan majelis hakim yang memvonis kedua terdakwa bebas. Kedua terdakwa tersebut Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Yusmin. Dalam putusannya, majelis hakim mulanya menyatakan Bribtu Fikri dan Ibda Yusmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan hingga membuat orang meninggal dunia. Meski demikian, keduanya dibebaskan dengan alasan pembenaran. Pembenaran yang dimaksud yakni menembak untuk membela diri. Aduh, membela diri. Sama nggak? Baradae juga begitu nggak? Membela diri nggak? Awalnya. Terus sekarang kita mau percaya. Kebongkar. Sama persis. Menurut penjelasan Hakim Ketua Muhammad Arif Nuryanta,
Dalam KUHP, alasan pembenaran terdiri dari beberapa poin. Poin tersebut ada yang menyebutkan perbuatan yang dilakukan karena pembelaan terpaksa pada pasal 49 ayat 1 KUHP. Sementara ex juru bicara Habib Rizik, Damai Hari Lubis, turut menyoroti kasus tewasnya Brigadir J. Ia berharap korban yang meninggal jangan sampai dinyatakan sebagai tersangka seperti kasus penembakan Laskar FPI di KM 50. Nah, awalnya kan begitu. Brigadir J dinarasikan sebagai pelaku yang melakukan pelecehan seksual. Akhirnya terbukti kagak. Terlebih, jangan korban yang meninggal dunia justru dinyatakan menjadi tersangka seperti awal peristiwa anggota Laskar FPI yang tewas ditembak di tol KM 50 Cikampek, Jawa Barat, kata Damai dalam keterangannya Rabu 13 Juli 2022, seperti diberitakan Tribun News. Oleh karena itu, Damai Hari Lubis meminta Polri membuka proses penyidikan agar kepastian hukum benar-benar terwujud. Ia juga mengingatkan jangan sampai pelaku penembakan bisa bebas dengan dalih melindungi diri saat insiden itu terjadi. Nah, ini kan sama guys. Sama nggak sih? Sama persis. Cuman bedanya yang satu Laskar itu bayangin ya, Laskar dibilang membela diri. Padahal Laskar nggak bawa apa-apa, itu FPI itu KM 50 itu nggak bawa apa-apa, nggak punya membela diri dari apa. Brigadir J itu anggota. Awalnya dinarasikan begitu. Kebayang nggak lu? Siapa yang bohong? Nah, dan ini buat Kapolri. Ayo Pak Kapolri, bersihkan institusi Polri. Ayo Pak, usut lagi Pak. Ini banyak yang berkaitan. Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sudah terbukti melakukan dengan bukti-bukti yang ada sudah menjadi tersangka gitu. Di kasus KM 50 beliau juga ikut. Apakah ini ada kaitannya dengan petinggi-petinggi lain? Bersihkan Pak. Jujur kami, apa cuman gue yang penasaran dengan Kapolda Metro Jaya nih. Kapolda Metro Jaya waktu kasus KM 50 ya yang ditangani Irjen Verdi Sambo ini, itu konferensi pers loh. Tapi untuk kasus Sambo ini mana? Itu di wilayahnya Kapolda Metro Jaya itu. Di wilayah Kapolda Metro Jaya, kenapa nggak ikut konferensi pers? Kenapa Kapolres Jakarta Selatan bisa melakukan pelanggaran kode etik seperti itu? Apakah Kapolda Metro Jaya nggak tahu? Gue yakin, masa sih? Itu kan wilayah kewenangannya. Kapolres itu kan di bawah Kapolda ya. Iya, Kapolres itu bertanggung jawab kepada Kapolda ya. Polres kan bertanggung jawab kepada Polda. Nah, kalau di Duren 3 itu wilayah Jakarta Selatan itu wilayah Polda Metro Jaya. Pak Fadil kemana itu? Apakah ada kaitannya? Dan tolong Pak, KM 50 ini juga karena pernah ditangani Irjen Verdi Sambo, kami akhirnya melihat bagaimana sikap Verdi Sambo di kasus tewasnya Brigadir J. Kami jadi ragu Pak, apakah penanganan KM 50 dulu itu yang ditangani Irjen Verdi Sambo ini ditangani dengan benar. Kami mohon Pak Kapolri, publik memohon, tegakkan keadilan, usut kembali Pak. Kalau Brigadir J itu tewasnya 1 orang, di KM 50 6 orang. 6 orang Pak, sama-sama nyawa, sama-sama punya orang tua, sama-sama berhak hidup di Indonesia Pak. Sama. Tolong Pak Kapolri dan ini umat Islam dan rakyat Indonesia, ayo kompak. Lihat bagaimana keluarga Brigadir J bisa kompak begitu. Sekarang kita yang kompak, kita harus dukung keluarga Brigadir J untuk mengungkap semua borok-borok yang ada dalam institusi Polri. Itu aja, mudah-mudahan Pak Kapolri, Bapak Listio Sigit bisa membersihkan Polri, institusi Polri dari borok-borok oknum-oknum para perwira-perwira tinggi yang melakukan kesewenang-wenangan dalam jabatannya. Mudah-mudahan bisa Pak Kapolri, kami mohon. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di konten-konten gue yang lainnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum like, yang merasa ini bagus
di manfaat, di like, yang kalau merasa ini bisa jadi manfaat buat orang banyak, di share ya, insya Allah jadi jariah. Gue Babel tuh minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.